Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi sekali lagi. Kelihatannya pagi ini mukanya begitu cemberut, ya. Dalam hitungan ketiga Bapak hanya mau ngetes sejauh mana senyuman termanis kalian akan dipancarkan, ya. Siap? Siap. Baik. 1, 2, 3, berikan senyuman yang termanis. Oke, luar biasa ya dari sekalian ya. Pagi ini bagaimana kabar? Baik. Ya, saya berharap bahwa setiap proses yang kita lalui kita harus awali dengan situasi yang baik, kabar yang baik, semangat yang membara, agar apa yang kita inginkan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan apa yang kita inginkan bisa kita capai. Baik, adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, saya meminta adik-adik sekalian memperhatikan keadaan kita sekitar. Apabila ada sampah, tolong dibersihkan. Ya, karena kita memulai suatu kegiatan harus suasananya bersih, tenang, happy, agar semua proses yang kita lalui itu selalu dalam keadaan baik-baik saja. Baik, untuk itu kalau semua dalam keadaan beres, selanjutnya saya minta salah satu di antara adik sekalian untuk mengawali kegiatan kita ini dengan doa. Siapa di antara kalian yang bisa memimpin doa? Ya, silakan adik Rasti. Ya. Dan sebelum kita berdiri, serta izin pelaksanaan tahun 2000 ajaran agama Katolik dalam Bapa dan ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur pada panjatkan kehadiran ini. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu mulai malam hingga pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sekarang kami mengirim kehadiran kami kepadamu. Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dapat dari dalam kehidupan kami ini bisa kami lihat dalam hati. Nama mengucapkan puji hingga sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Yesus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih adik Resti yang sudah membawa kita dalam doa. Ya, dia punya kemampuan sebagai seorang rohani yang mulai muncul dari kegiatan kita tersebut. Saya berharap kemampuan yang ada dalam diri kita sekalian sedikit-sedikit mulai dipancarkan, ditumbuhkan. Baik, adik sekalian, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Luar biasa. Berarti hari ini mempunyai warna tersendiri bahwa semangat yang ada untuk kelas ini, kekompakan itu hari ini sangat luar biasa karena terlihat dari jumlah kehadiran saja 100%. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Baik, adik-adik sekalian, hari ini penampilan kita akan berbeda. Kita semua menggunakan pakaian olahraga, ya. Tapi hari ini adalah kita akan mempelajari materi tentang atletik, terlebih khusus elemen pengetahuan, ya. Di mana kita akan mempelajari dasar-dasarnya, teorinya dulu kita kuasai, lalu kita akan langsung ke lapangan atau berikut untuk kegiatan praktek. Jadi walaupun kita hari ini menggunakan pakaian olahraga, tapi bukan berarti kita di lapangan. Kita hari ini belajar tentang pengetahuan secara teorinya dulu. Tapi untuk kegiatan kali ini juga, sebentar ketika diskusi nanti, adik-adik mereka perlu memperagakan, ya. Jadi pantaslah kita menggunakan pakaian olahraga. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Bisa. Kita lanjut ya. Ya. Kita lihat bersama, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya. Setelah adik-adik sekalian mempelajari materi
lari jarak pendek. Yang diharapkan setelah itu adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami teknik dasar lari jarak pendek atau sprint dengan baik. Pada intinya bahwa adik-adik mereka bisa memahami teknik dasarnya. Ketika melakukan lari itu harus ada teknik yang perlu kita kuasai. Yang berikut, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah dalam melakukan lari jarak pendek. Ya, dalam konteks ini adik-adik sekalian, dalam lari jarak pendek, adik-adik mereka bisa tahu hal-hal apa yang akan kita lakukan ketika melakukan lari. Apakah pertama kita melakukan loncat, lompat dan lain sebagainya, atau dengan cara lain ketika melakukan lari jarak pendek. Dan yang ketiga, itu adalah setelah kita memahami, kita menentukan langkah-langkah, itu peserta didik dapat mempresentasikan teknik dasar lari jarak pendek dengan baik. Ya, pada poin yang ketiga ini adik-adik sekalian, setelah adik-adik mereka memahami lalu bisa menentukan caranya, poin yang ketiga itu adik-adik mereka menampilkan di dalam kelas, khususnya di depan teman-teman bapak guru, bagaimana cara melakukan teknik dasar lari jarak pendek yang baik. Selanjutnya adik-adik sekalian, ada bentuk penilaian yang ada sekalian, Bapak sampaikan secara garis besar agar terarah prosesnya. Untuk kegiatan kali ini penilaiannya ada 3 item. Yang pertama, penilaian pengetahuan itu akan terjadi di akhir kegiatan kalian berupa soal pilihan ganda. Yang kedua, itu penilaian berupa pengamatan dari Bapak kepada adik-adik sekalian ketika melakukan diskusi. Dan yang terakhir adalah penilaian presentasi. Ketika ada mereka melakukan presentasi, Bapak akan menilai bagaimana cara menyampaikan materinya, suara jelas atau tidak, bagaimana cara memperagakan apa yang disampaikan, itu Bapak nilai. Baik. Selanjutnya adik-adik sekalian, untuk mempelajari ini ada sebuah video yang Bapak akan tampilkan. Setelah itu Bapak akan menanyakan kepada adik sekalian, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari video yang Bapak tampilkan. Video ini sebagai video motivasi ya. Mari kita saksikan bersama.
absolutely extraordinary. Alan Fonteles Carlos Oliveira, he just came from absolutely nowhere. It looked like a straight run between the two South Africans. Oscar Pistorius has lost him. Oliveira with a new regional record, 21.45. Pistorius 0.07 behind in 21.52. Baik adik-adik sekalian, itu adalah sebuah video yang saya jadikan video motivasi untuk pembelajaran kita kali ini. Saya mau tanya ya, untuk adik-adik sekalian, apa motivasi yang Anda peroleh dari video yang barusan Anda tonton? Silakan, Lores, luar biasa. Motivasi dari video tersebut adalah melihat orang dengan disabilitas berjuang dan mencapai tujuan dapat menginspirasi kita untuk menyadari bahwa kita juga memiliki potensi yang belum tergali. Oke, luar biasa kita. Baik, ada lagi yang... Iya, silakan Silvan ya. Dengan melihat perjuangan mereka, kita akan lebih menghargai kemampuan yang kita miliki dan merasa lebih bersyukur atas hidup yang kita jalani. Oke, terima kasih bro. Ada lagi yang mau? Iya, silakan. Iya. Keberhasilan mereka dapat meningkatkan rasa percaya diri kita untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Oke, luar biasa. Dari suaranya Aniela sudah tergambarkan bahwa kesetaraan gender kita berlakukan di sini. Yang bersuara bukan hanya laki-laki tapi Ibu Aniela juga bisa bersuara. Luar biasa dari sekalian. Dalam video itu ada sekalian telah disaksikan bersama bahwa itu adalah penampilan lomba lari yang diperankan oleh orang-orang yang memiliki tubuh yang tidak sempurna. Harapan besar bahwa kita melihat orang yang tidak sempurna saja berusaha dengan keras. Bagaimana dengan kita? Kita harus berusaha lebih keras dari mereka. Bisa toh? Bisa. Lanjut. Ya. Ada dua pertanyaan sebagai pemanasan awal. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang lari jarak pendek? Di antara kalian siapa yang tahu? Oke, Victor silakan. Luar biasa. Nah. Lari jarak pendek adalah salah satu cara menjaga atlet yang mengutamakan kecepatan. Lari akan membawa secepat mungkin untuk mencapai garis finish dalam jarak yang relatif singkat. Oke, luar biasa. Baik, Bapak berharap ketika mau menjawab pertanyaan ya, usahakan suaranya lantang seperti Bapak punya suara. Kita harus lebih semangat lagi ya. Baik, ada yang lain mau sampaikan? Iya, Adik Fidolin, silakan. Luar biasa. Lari jarak pendek fokus pada kecepatan maksimal setiap start hingga finish. Lari jarak menengah kombinasi antara kecepatan dan daya tahan. Oke, luar biasa. Jadi Adik Fridolin berusaha lebih cepat. Ya, karena ketika dia melihat pertanyaan sama apa kan dia langsung dengan sendirinya berpikir. Ya, tadi instruksi baru pertanyaan pertama, tapi beliau langsung berpikir, saya siapkan jawaban kedua. Dan luar biasa beliau bisa menjawabnya dengan baik untuk pertanyaan tersebut. Baik, kita lanjut. Ya, lari jarak pendek. Ini Bapak menjelaskan materi secara garis besar. Itu adalah salah satu cabang olahraga atletik yang mengandalkan kecepatan secara maksimal dalam jarak yang relatif singkat dengan jarak 100, 200, dan 400 meter. Itu nomor-nomor lari dalam lari jarak pendek. Yang berikut, manfaat lari jarak pendek. Dalam lari jarak pendek memiliki manfaat. Yang pertama, itu manfaat untuk kesehatan. Di dalam situ meningkatkan kecepatan dan daya tahan, membangun otot, membakar kalori, meningkatkan metabolisme, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, serta meningkatkan fleksibilitas dan memperkuat tulang. Itu manfaat pertama, itu berkaitan dengan manfaat untuk kesehatan fisik. Manfaat yang kedua adalah
untuk kesehatan mental, di mana bisa mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan fokus. Lanjut. Baik, adik-adik sekalian. Selanjutnya, tahapan berikut ini nanti adik-adik mereka yang bekerja keras. Bapak hanya mengarahkan. Selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah video. Video ini video lari jarak pendek. Adik-adik mereka memperhatikan mulai dari gerakan awal, gerakan lari, dan gerakan terakhir ketika memasuki garis finish. Melihat video ini secara baik, lalu sebentar bersiap untuk mengerjakan soal dalam LKPD yang Bapak selesai. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bagi tepuk tangan sekali lagi. Kita saksikan bersama, ingat, perhatikan secara baik, fokus itu perlu. Karena kita kalau perhatikan secara baik, hal apa yang kita akan tanyakan, kita akan pasti bisa menjawab. Dan bagaimana sendiri kali juga bermain juga push dari Noah seperti ini tadi, tipis unggul dari kesyaitan, tetapi ini juga foto finish atau di akhir yang luar biasa sangat tipis tadi. Kita harus menunggu karena bersama sendiri komputer convert harus ada foto finish, melihat bagaimana situasinya di track tadi begitu ketat antara Thompson, Curly dan juga Lohan Niles. ya. Dari Max, dari Noah Lyles, dan dia mampu membackup klaimnya, trash talknya, confidence, dan ini dia start to finish sangat rapat begitu ketat. Jacobs mengalami kendala cedera seperti yang terlihat tadi, dan bagaimana Sadil Thompson, kemudian Curly, dan push dari Noah Lyles di akhir. Wow, tentu tidak bisa melihat tadi. Oh, Jacobs di tengah sakitnya pun Masih berupaya ya. dari peringkat kelima. Iya. Dan memang strike dari Noah Lyles, dan ini dia finishnya. Malah pakai. Iya. Kita saksikan kepala dari Noah Lyles juga hanya mungkin sebenarnya melangkah saja di depan tadi. Lebih ada serangan menuju garis finish, mengedepankan kepala tadi. Anak mama memang dia. Dia begitu dekat dengan ibunya, dia sejak kecil. Ibunya selalu mengantarkan dia ke tempat latihan. Oke, baik, adik-adik sekalian. Sudah kita tonton bersama video yang pertama. Tugas yang akan Bapak berikan kepada adik sekalian adalah yang menjadi pokok permasalahan atau topiknya. Adik-adik mereka perlu mendiskusikan, mencari sumber, mendiskusikan tentang hal apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan ketika melakukan lari jarak pendek. Untuk itu adik-adik sekalian, Bapak akan membagi adik sekalian dalam 3 kelompok. Satu kelompok berjumlah 6 orang. 3 kelompok, dan kelompok ketiga itu berjumlah 7 orang. Ya, setelah Bapak membentuk kelompok, lalu Bapak akan memberikan LKPD-nya. Untuk itu adik-adik sekalian, saya membaginya dulu. Nomor absen 1 sampai 6 berada dalam satu kelompok, itu kelompok 1. Yang berikut nomor absen 7 sampai 12 berada pada kelompok 2. Dan terakhir nomor absen 13 sampai 20 berada pada kelompok yang ketiga. Dalam hitungan ketiga semua akan kembali ke kelompok dan mengatur kelompok secara lain. 1, 2, 3, action. Silakan diatur tempat duduk diskusinya.
menempatkan LKPD yang Bapak sudah siap. Ya. Ketua kelompok. Ya. Baik adik-adik sekalian, LKPD Bapak sudah serahkan kepada adik-adik sekalian. Saatnya Anda berdiskusi. Bapak harap dalam berdiskusi itu harus saling kerjasama, saling menghargai perbedaan pendapat, dan juga harus selalu disiplin. Waktu pengerjaan LKPD 10 menit dari sekarang. Sebelumnya ada sekalian, apabila menemukan kendala atau hambatan, silakan ya melaporkan atau menyampaikan kepada saya melalui depan. Silakan Anda mengerjakan. Iya, bagaimana? Harus bersama dengan baik. Ya, silakan. Bagaimana? Ya, kendalanya seperti apa? Oh, baik. Nah, untuk kelompok ini kalian perlu diskusikan hal yang berkaitan dengan penggunaan dalam belajar. Ya, perlu pada diskusi karena itu materi penting pada saat ya. Selanjutnya materi yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan. Ya.
silakan kerjakan. Lanjut. Ingat waktu 10 menit ya. Kita harus disiplin. Baik, waktu berdiskusi telah selesai. Ya. Saatnya berhenti dari aktivitas untuk mengerjakan. Bagaimana ada sekalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sudah? Sudah siap menampilkan apa yang Anda kerjakan? Sudah. Baik. Namun sebelum ke
kesempatan untuk ada sekalian menampilkan apa yang sudah didiskusikan. Ada sebuah video di mana video itu merupakan video joget-joget. Kita diharapkan berjoget bersama dulu lalu kita menampilkan tersebut. Siap? Siap. Silakan bangun, rapikan ya. Angkat bebas dan silakan tempatnya angkat bebas supaya kita bisa ya. Siap ya? Ya. Semua fokuskan perhatian Anda pada layar di depan ya. Siap. Siap ya? Siap. Ya, semuanya goyang. Redom dia. Saya berharap setelah goyang-goyangan maut itu kembali membahagiakan gairah kita berkolaborasi. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada kelompok pertama untuk menampilkan hasil yang didiskusikan. Waktu tempat saya persilakan. Kelompok kedua dan tiga, saya berharap perhatikan secara baik apa yang ditampilkan teman-teman. Ya, coba. Silakan adik sekalian, waktu Anda hanya 10 menit ya. Waktu maksimal. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman di samping, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan start lari jarak pendek. Dalam melakukan lari jarak pendek, seorang perlu menguasai teknik dasarnya agar bisa melakukan dengan baik. Dalam lari jarak pendek ada 3 jenis teknik, yaitu yang perlu dikuasai, yaitu 1. Start. Definisi. Start yang sering digunakan dalam jarak pendek yakni start jongkok. Teknik ini memungkinkan pelari untuk mendapatkan akselerasi maksimal sejak awal perlombaan. Dengan memahami dan menguasai teknik start jongkok, pelari dapat meningkatkan kecepatan dan peluang untuk meraih kemenangan. Yang kedua, tujuan start jongkok. Tujuan utama start jongkok adalah untuk memberi dorongan awal yang kuat dan cepat sehingga pelari dapat mencapai maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, start jongkok juga berfungsi untuk memperpendek waktu reaksi, meningkatkan daya ledak, menjaga keseimbangan. 3 tahap gerak start jongkok. Posisi tubuh yang benar saat melakukan start jongkok sangat penting untuk mendapatkan dorongan yang maksimal. Berikut adalah posisi tubuh yang ideal. Apa-apa bersedia? Kaki belakang berada di garis start, sedangkan kaki depan sedikit di depan garis start. Lutut belakang ditekuk dan menyentuh tanah. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start, sejajar dengan bahu. Jari-jari rapat dan membentuk huruf E yang terbalik. Kepala sedikit menunduk, pandangan fokus ke depan. Tubuh condong ke depan, membentuk sudut sekitar 45 derajat dengan tanah. Apa-apa siap? Angkat badan sedikit sehingga pinggul lebih tinggi dari bawah. Apa-apa ya? Dorong tubuh ke depan dengan kuat. Ayunkan lengan ke depan dan belakang secara bergantian, serta ayunkan kaki secara tepat. Yang keempat, kesalahan umum dalam start jongkok. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan start jongkok antara lain: tangan tidak sejajar dengan bahu dan atau jari-jari tidak rapat. Kedua, kaki depan dan belakang tidak sejajar. Ketiga, tubuh tidak condong ke depan sehingga dorongan tidak maksimal. 4. Pandangan tidak fokus ke depan sehingga keseimbangan terganggu. Teknik start jongkok merupakan salah satu faktor penting dalam lari jarak pendek. Dengan menguasai teknik start jongkok yang benar, pelari dapat meningkatkan kecepatan dan peluang untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, penting bagi pelari untuk terus berlatih dan memperbaiki teknik start mereka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami mempersilahkan teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya. Kepada teman-teman kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 2. Dalam penjelasan teman-teman sudah cukup baik berkaitan dengan cara melakukan start. Kami ingin teman-teman menguraikan lebih spesifik jenis start jongkok, mengingat masing-masing di antara kita memiliki postur tubuh yang berbeda-beda, sehingga kita perlu menggunakan start yang nyaman ketika melakukan praktik nanti. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Start jongkok ada 3 jenis, yaitu start pendek. Dinamakan start pendek karena jarak kaki sangat pendek dengan bolak-bolakan. 2 kaki dibuka sebagai bahu dan lutut kaki di belakang berada sebagai dengan kulit kaki. Depan start jenis ini digunakan oleh para atlet profesional untuk menghasilkan akselerasi tinggi saat berlari. 2. Start medium. Berbeda sedikit dengan start jongkok pendek. Start medium menyisihkan lutut kaki belakang dengan pundak kaki depan posisi. Ini lebih banyak dipakai oleh para pelari muda. Start medium juga mampu menghasilkan kecepatan tinggi saat berlari. 3. Start panjang. Untuk para pelari yang memiliki postur tubuh tinggi, start pendek
Skala panjang akan lebih sering digunakan khusus lutut, kaki belakang berada jauh dari kaki depan, sekitar 30 cm atau lebih. Start ini disesuaikan dengan penyamaan dari pelari supaya bisa mengambil langkah panjang untuk kawal dan lompat. Baik, terima kasih. Sekian jawaban dari kami untuk kelompok 2. Apakah kelompok 2 bisa menerimanya? Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya atau menanggapi? Tidak. Jelas. Terima kasih kepada teman yang telah bertanya. Kami sangat menghargai pertanyaan dari teman-teman dan kami harap teman-teman dapat mengerti materi yang kami bawakan. Sekian dan terima kasih. Luar biasa ya, kelompok 1 menjaga kerupakan ya, disiplin bersama yang sangat luar biasa. Hal itu saya berharap terjadi juga untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Dalam kelompok itu sudah digambarkan secara jelas masing-masing anggota, ada yang bertugas sebagai moderator, ada yang sebagai materi, ada juga sebagai untuk menampilkan hal yang dijelaskan ya. Baik, seperti tadi berkaitan dengan pertanyaan kelompok 2 terhadap kelompok 1 berkaitan dengan strategi tentu bahwa dalam melakukan lari start merupakan salah satu faktor yang sangat penting mempengaruhi hasil akhir. Untuk itu start yang digunakan masing-masing itu butuh kenyamanan dari para pelari. Seperti apa yang dijawab oleh kelompok 1 cukup jelas ya. Start jongkok ada 3 jenis, yang pertama pendek, yang berikut lagi start menengah, dan yang terakhir long start atau start panjang. Selanjutnya ada di sekalian, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Waktu saya persilakan. menit maksimal ya, mulai sekarang Anda berbicara. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman di samping saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan lari jarak pendek. Gerakan lari. Setelah berhasil melakukan start yang baik, teknik berlari yang benar akan menentukan kecepatan dan efisiensi seorang pelari dalam mencapai garis finish. Teknik lari yang baik akan memaksimalkan penggunaan energi dan mengurangi risiko cedera. 1. Tahapan gerak lari dalam lari jarak pendek meliputi 1. Tubuh condong sedikit ke depan, pandangan lurus ke depan, bahu rileks, dan lengan diayunkan secara bergantian. 2. Langkah kaki pendek dan cepat, lutut diangkat, tinggi pinggul, dan kaki belakang mendorong sekuat mungkin. 3. Ayunan lengan dilakukan secara berlawanan dengan gerakan kaki, yaitu lengan kanan ke depan saat kaki kiri melangkah dan sebaliknya. 2. Menjaga kecepatan dan ritme. Kecepatan dalam lari jarak pendek sangat penting. Untuk menjaga kecepatan pelari harus terus mendorong tubuh ke depan dan mengayunkan kaki serta lengan dan dengan cepat. Ritme yang konsisten akan membantu pelari mempertahankan kecepatan dan mengurangi kelelahan. Pelari dapat mencoba menemukan ritme yang paling nyaman bagi mereka. 3. Kesalahan umum dalam berlari. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam berlari jarak pendek antara lain: tubuh terlalu tegak. Hal ini akan mengurangi efisiensi gerakan. Langkah kaki terlalu panjang. Langkah kaki yang terlalu panjang akan mengurangi kecepatan dan meningkatkan risiko cedera. Ayunan lengan tidak efektif. Ayunan lengan yang tidak efektif akan mengurangi daya dorong. Teknik berlari yang benar sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam lari jarak
dengan berlatih secara teratur dan memperhatikan teknik. Pelari dapat meningkatkan kecepatan, daya tahan, dan mengurangi risiko cedera. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 33. Dalam lari jarak pendek, setiap pelari ingin menjadi yang tercepat untuk mencapai garis finish. Dan kita tahu setiap individu memiliki kecepatan yang berbeda pula. Menjadi pertanyaan kami, adakah bentuk latihan untuk meningkatkan teknik berlari tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk meningkatkan teknik berlari, pelari dapat melakukan latihan-latihan berikut. Yang pertama, latihan lari cepat. Melakukan lari cepat dengan jarak pendek secara berulang-ulang. 2. Latihan interval. Melakukan lari cepat dan lambat secara bergantian. 3. Latihan lari rutin. Melatih kekuatan kaki dan daya tahan. Terima kasih. Apakah teman-teman dari kelompok 3 merasakan puas? Puas. Oke, terima kasih kelompok kedua. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan kembali di kelompok kedua. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Baik, adik-adik sekalian. Setelah penampilan kelompok 2, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa dalam melakukan lari jarak pendek, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama start seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1, dan kelompok 2 melengkapi bahwa tidak kalah penting adalah gerakan lari atau cara melakukan lari yang baik dalam lari jarak pendek. Tadi kelompok 2 cukup jelas membawakan materi itu, dan saya berharap apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2 mudah-mudahan dimengerti oleh adik-adik sekalian. Selanjutnya kelompok 3, saya berikan kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi Anda. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, tidak ingin memperpanjang kata lagi, saya persilakan teman saya di samping untuk membacakan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara memasuki garis finish dalam lari jarak pendek. Pertanyaannya, jelaskan cara memasuki garis finish yang benar pada lari jarak pendek. Mencapai garis finish adalah tujuan utama dalam setiap perlombaan lari. Teknik memasuki garis finish yang benar tidak hanya akan menentukan siapa pemenangnya, tapi juga dapat mencegah cedera. Pada bagian akhir dari lari jarak pendek, setiap detik sangat berharga. Oleh karena itu penting bagi pelari untuk memasuki garis finish yang efektif. Jelaskan teknik dasar lari jarak pendek. Yang pertama, telo. Teknik ini melibatkan membusungkan dada dan mengayunkan tangan ke belakang saat mendekati garis finish. Yang kedua, memutar bahu. Pelari memutar bahu sehingga salah satu bahu lebih maju ke depan saat menyentuh garis finish. Yang ketiga, lari tanpa mengubah sikap. Pelari terus berlari dengan kecepatan maksimal tanpa mengubah postur tubuh. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau
tanggapan yang ingin diberikan kepada yang ingin ditanyakan kepada kami, silakan. Baik, saya mewakili kelompok 3 memberikan pertanyaan. Menurut penjelasan teman-teman, ada beberapa 3 cara untuk memastikan diri sebagai yang tercepat ketika masuk garis finish. Pertanyaannya, apakah ketiga cara itu harus dilakukan secara bersama untuk seorang pelari? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Teman saya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dalam masuk di garis finish, setiap orang dianjurkan untuk memilih salah satu cara berlaku kenyamanan dari masing-masing pelari, dan tidak akan mungkin satu orang menerapkan 3 cara secara bersamaan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 merasa puas? Puas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Luar biasa ya ada sekalian kelompok 3 ya. Secara keseluruhan penampilan kerja kelompok ini sudah cukup bagus. Apa yang Anda buat sudah saya lihat, sudah saya memberikan nilai berdasarkan upaya yang Anda lakukan. Saya berharap harus selalu kerja keras, selalu disiplin dalam menghadapi situasi apapun. Apabila tugas atau pekerjaan diberikan kepada kita, kita perlu menyelesaikan secara tuntas. Baik anak sekalian, setelah mendengar ketiga kelompok melakukan presentasi hasil diskusi, kita dapat mendapat gambaran bahwa dalam melakukan lari jarak pendek ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Ya, tidak serta-merta seorang ingin menjadi pelari hanya bermodalkan lari saja, tapi dia harus memiliki pengetahuan yang mumpuni ketika hendak melakukan lari, baik secara teknik, latihan itu juga perlu dilakukan secara intens untuk mencapai apa yang kita inginkan atau ingin mencapai sebagai tercepat dalam lomba lari. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya setelah presentasi dari ketiga kelompok, di antara adik-adik sekalian, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan. Oh, oke, ada 2 orang. Ya, silakan yang nona duluan ya. Kita utamakan yang nona, orang laki-lakinya kemudian. Kesimpulan dari saya, lari jarak pendek adalah olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan, dengan teknik yang tepat dan latihan yang konsisten. Siapapun dapat menikmati manfaat dari olahraga ini. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Selanjutnya dari sudut ada Ivan yang ingin memberikan kesimpulan. Silakan Adik. Kesimpulan dari saya, dalam melakukan lari jarak pendek, seorang pelari perlu menguasai teknik dengan benar agar dia bisa keluar sebagai pemenang dalam perlombaan. Teknik-teknik tersebut yaitu start, gerakan lari, dan teknik memasuki garis finish. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Dari 2 kesimpulan ini sudah cukup menggambarkan secara jelas tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adik-adik sekalian, saya minta untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak bagikan
bersamaan dengan LKPD. Dikerjakan secara baik soal itu, karena dari soal itu saya akan menilai tentang pemahaman adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Saya berharap semua mengerjakan soal tersebut karena sebentar akan dikumpulkan. Ya Pak. Waktu pengerjaannya 10 menit dimulai dari sekarang. Harap dikerjakannya masing-masing ya, ini untuk menguji pemahaman Anda.
silakan perhatikan secara baik, baca sebaik mungkin soalnya ya. Nah, guru. lagi untuk pengerjaan soal evaluasinya.
adik-adik sekalian, waktu pengerjaan soal evaluasi sudah selesai. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada adik sekalian untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang barusan kita lakukan pada lembaran refleksi yang sudah Bapak bagikan. Waktu melakukan refleksi 5 menit dari sekarang. Silakan isi lembar refleksi itu secara jujur dari hati tentang kegiatan belajar kita ini. Nah, itu akan dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi untuk berlanjutan kegiatan kita ke depan. Masing-masing diharapkan mengerjakannya secara jujur dan hati, ya, supaya bisa tahu proses ini berjalannya seperti apa. Kita mengerjakan dari hati, menjawabnya dengan jujur, kita akan mendapatkan hasil yang baik untuk perjalanan kita selanjutnya. Baik, selesai. Saat pengerjaan refleksinya selesai. Selanjutnya
Bapak meminta dari sekalian untuk mengumpulkan LKPD dan juga hasil pengerjaan soal evaluasi. Untuk pengumpulan soal dan LKPD, saya akan memanggil perorangan. Masing-masing orang mengumpulkan masing-masing. Ya, baik. Yang pertama, Regina Lusnowi. Terima kasih anak. Yang kedua, Laurentius Soge. Yang ketiga, Ainun Julia. Yang berikut, Octavianus Cabresi. Yang berikut, Victor. Terima kasih anak. Dan yang terakhir untuk kelompok 1, si Indah Khairunisa. Baik, terima kasih kelompok 1. Di sini semuanya mengerjakan dengan cukup baik. Selanjutnya kelompok 2, Silvanus Osiyaci. Oke, terima kasih. Yalo Cabreso. Oke. Norin. Selanjutnya Marlis. Model. Selanjutnya Maximus Pidoli. Selanjutnya Susi, silakan. Yang berikut Maci. Hari ini bukan orang Papua, orang Flores, dan nama Maci. Yang berikut Christophorus. Rifan. Ivan. Rasti. Angela. Dan yang akhir, Tia Ronaldo. Baik, adik sekalian, terima kasih banyak sudah mengumpulkan LKPD dan juga soal evaluasi. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Kita berikan aplaus dulu untuk selanjutnya ada di sekalian untuk pertemuan kita minggu berikut itu adalah
kegiatan praktek tentang lari jarak pendek. Kita akan mempraktikkan secara langsung hal-hal yang kita pelajari hari ini, khususnya dalam lari jarak pendek. Untuk itu, saya berharap adik-adik sekalian pulang mempelajari kembali materi-materi, konsep-konsep yang kita pelajari hari ini untuk memperlancar proses kegiatan kita minggu depan. Dan untuk kegiatan praktek, tetap masih setiap kelompok akan mempraktikkan secara langsung dan teman-teman dari kelompok lain akan mengikuti secara bersama. Jadi kali ini semua akan melakukan gerakan tersebut, mulai dari start, gerakan lari yang baik, dan yang terakhir gerakan cara memasuki garis finish. Untuk itu jaga kesehatan kalian sebaik mungkin agar pertemuan minggu berikut kita semua selalu bersama-sama dan kita semua hadir untuk mengikutinya. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya saya mempersilakan adik-adik sekalian untuk merapikan kembali kursi, meja, sampah-sampah yang disediakan yang ada di sini. Kembali ke tempat semula, ya. Baik, perhatikan juga kebersihan sampah yang berserakan selama kegiatan kita tadi, ya. Nah, setelah ini ada mereka akan melanjutkan dengan materi atau pelajaran yang lain. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Masih semangat? Masih. Itu baru yang anak muda, ya. Jangan sudah jauh begini pada loyo. Bapak yang sudah tua sudah masuk gas, gitu ya. Baik, adik sekalian, ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran yang hari ini cukup lengkap, tidak ada yang kurang. Harapan Bapak adalah hal baik ini selalu dipertahankan. Jaga disiplin yang ada, karena disiplin itu menjadi kunci dalam melakukan segala hal. Jadi hari ini hadir, besok juga harus hadir secara keseluruhan, lusa harus hadir secara keseluruhan. Itu yang Bapak harapkan. Jangan sampai hari ini semua pada sehat, semangat, besok mulai ada yang sakit. Itu yang tidak Bapak inginkan. Yang berikut juga Bapak berterima kasih atas kerja keras dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini saya melihat sedikit berbeda, karena semua orang punya semangat yang luar biasa, ya, membuat umur saya ini sedikit menjadi lebih muda. Ya, saya itu merasa semangat walaupun kita beda usia, ya. Tapi itulah, dan semangat kalian membuat Bapak juga merasa muda kembali. Jadi terima kasih atas kerja kerasnya. Yang berikut juga terima kasih atas kerjasamanya, saling menghargai dalam kegiatan tadi. Itu adalah hal positif yang perlu dipelihara secara baik. Ya. Selanjutnya dari sekalian, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada pembelajaran kali ini. Saya akan meminta salah satu orang di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup ini. Saya berharap kita semua selalu mempersiapkan diri secara baik untuk mengikuti kegiatan doa ini. Siapa yang bisa atau siap untuk memimpin doa? Baik, silakan ya. Jadi ini ada warna persaudaraan ada ya.
tadi doa pembukaan itu kita dari Katolik, yang doa penutup dari saudara-saudari kita Muslim. Nah, ini yang namanya kompakan ya. Toleransi luar biasa. Flores terbangun. Oke, silakan. Semua sopan ya. Anak-anak, silakan adik Winda. Teman-teman, Bapak-Bapak Ibu, mari kita serahkan hadirat untuk berdoa dan izinkan saya mengundi doa ini secara ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Dari doa yang dibawakan oleh adik Winda, terasa sejuk sekali di hati ya. Saya lihat semua benar-benar menghayati, apalagi Rifan dari Ojang ya, ada Yano dari Utang Wair ya, semua itu menghayati doa ya. Kalian punya kemampuan atau kompetensi dalam hal kepemimpinan itu sudah mulai nampak ya. Atau memimpin orang yang baik, hal itu perlu dijaga saja dan perlu ditingkatkan. Ke depan mungkin dari Galit, Octavianus mungkin memimpin doa. Kita yang CSK terus. Ya, seperti itu bukan hanya satu. Baik adik-adik sekalian ya, untuk menutup kegiatan kita, saya ada menitip pesan. Pesan ini berupa beberapa potongan kata untuk diingat ya, dan saya berharap apa yang Bapak sampaikan ini bisa dicamkan dan disimpan dalam hati untuk keberlanjutan adik-adik sekalian ya. Untuk pembelajaran etik adik-adik sekalian, setiap langkah kecil yang kita lakukan dalam berlatih adalah investasi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dan kecepatan yang kita miliki bukan hanya untuk memenangkan suatu perlombaan, tetapi juga untuk mengejar mimpi-mimpi yang kita inginkan. Mari kita berikan. Baik, adik-adik sekalian, sebagai penutup, mari kita bangun semua. Kita memainkan satu gerakan ya. Seperti ini, tangan ke atas, tangan ke atas, lalu ke pundak, goyang-goyang pundak sesuka hatimu. Bisa? Tangan ke depan,